yaitu niat. Hadirin rahimakumullah, ini kata Uwa ini ada yang minta nanti bahas sedikit masalah niat Ramadan. Baik, saya mulai Ramadan aja dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan artinya bulan Ramadan. Kita menerjemahkan syahrun dengan kata bulan, karena memang hitungan berdasarkan hitungan bulan. Ada dua hitungan yang dipakai, yaitu hitungan matahari, syamsiah namanya. Kemudian ada hitungan bulan, namanya komariah. Agama kita, agama Islam ini menghitungnya dengan menggunakan hitungan komariah, berdasarkan hitungan bulan. Allah berfirman, inna iddatasy syuhur indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah, ulangi lagi, bilangan bulan menurut Allah itu ada 12. Jadi 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi, ini berlaku sampai sekarang. Dan kalau kita bicara bulan, bicara hari, bicara tanggal, itu sebenarnya ya bicara agama, bicara Al-Quran. Ulangi lagi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kita terjemahkan dengan kata bulan. Memang Ramadan itu dasar hitungannya bulan, bukan matahari. Tapi kalau Maret, April, Mei itu adalah bulan, tapi hitungannya berdasarkan matahari. Maka kalau kita mau konsisten, kita bilang matahari Januari, matahari Februari. Harusnya begitu, Pak. Karena memang dasar hitungannya matahari. Kemudian hadirin rahimakumullah, nama-nama bulan di dalam Islam ini memang sudah ada. Dan saya sering mengatakan bahwa Indonesia sampai sekarang nama hari aja belum punya, Pak. Ulangi lagi, nama hari aja belum punya. Ini sering saya katakan. Hari sekarang, hari misalkan hari Senin, Isnin, itu dari Arab, bahasa Arab, Isnin jadi Senin. Sulasa, Selasa, Arbi'a, Rebo, Khomis, Kamis, Jumuat, Jumat, Sabat, Sabtu. Minggu aja kali itu. Katanya itu bahasa Portugis katanya itu. Hadirin, kalau nama hari Indonesia aja sampai sekarang belum punya, dan nama harinya adalah nama hari dari Quran, dari Arab, dari Islam. Siapa sekarang yang mau bisa memisahkan antara Islam dengan Indonesia? Hadirin, kitab, undang-undang, nah, kitab itu bahasa Arab, hukum itu bahasa Arab, pasal bahasa Arab, ayat bahasa Arab, majelis permusyawaratan, majelis bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, rakyat bahasa Arab, dewan bahasa Arab, perwakilan bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Saat ini saat bahasa Arab, waktu bahasa Arab. Coba hadirin. Ya, sekarang kalau kita sekarang bilang nih, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ini nama bulan yang diantaranya yang disebut oleh Allah di dalam Quran. Ramadan, ini nama bulan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, berkenaan dengan niat. Ulangi lagi, berkenaan dengan niat. Karena faman syahida minkum musyahra falyasumhu.
Siapa yang menyaksikan bulan itu maka hendaklah ia mempuasainya. Hunya itu kembali kepada syahar. Maka kata Imam Maliki, puasa Ramadan itu 1 bulan. Ulangi lagi, 1 bulan. Jadi itu 1 paket. Maka oleh karena itu, kalau kurang daripada sehari, kurang dari 2 hari, kurang dari 3 hari, dari 1 bulan, maka resikonya nih, kalau kita berpendapat 1 paket, maka kita belum dianggap melaksanakan rukun Islam. Puasa Ramadannya belum selesai karena kurang 2 hari. Kata Allah, kalau kamu mardo au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, boleh tidak puasa tapi ganti di hari yang lain. Walitukmilul iddah, hendaklah kalian menyempurnakan bilangan. Kalau bulan ini misalkan ada 29 hari dan Nabi menetapkan bulan itu, kata Nabi begini itu, bulan itu berarti 29. Kemudian Nabi begini 3 kali, berarti 30. Yang menetapkan juga Nabi itu. Hitungannya itu. Ada yang 29, ada yang 30. Tidak ada yang 31, tidak ada yang 21. 28 tidak ada. Kalau 1 bulannya misalkan 29 hari, kemudian kita puasanya batal 2 hari, belum dibayar, artinya belum menyempurnakan bilangan, maka orang itu belum dianggap melaksanakan puasa Ramadan. Mati dia kafir. Paman taraka minhunna faqad kafara. Urrul Islam salata, kata Nabi. Agama ini dibangun dengan 3 dasar agama pelaksanaannya. Syahadat, salat, puasa. Paman taraka minhunna, siapa yang melaksanakan itu faqad kafara, kafir. Memang kayaknya radikal kita kalau nyebutkan orang enggak salat kafir. Tapi memang Nabi bilang begitu, bagaimana lagi? Orang yang tidak sholat itu menghancurkan agama, itu kata Nabi. Kata Nabi. Hadirin rahimakumullah, kalau misalkan kita sekarang ini kurang 2 hari 3 hari, itu belum dianggap 1 bulan. Seperti kalau kita punya utang cicilan. Bapak ada yang punya cicilan? Motor, mobil, rumah ada misalkan ya, cicilan. Cicilannya misalkan katakan 24 bulan. Katakan 24 bulan. Terus Bapak udah 20 bulan bayar, udah. 4 bulan lagi nggak bayar. Kira-kira bagaimana nasib BPKB-nya? Itu nggak bakal turun, nggak bakal diberikan. Malah bisa-bisa motornya, kendaraannya diambil. Karena kurang daripada 4 bulan, padahal kita sudah 20 bulan. Nah ini resikonya. Maka kata Imam Malik, ini ada indikasi bahwa Allah menyebutkan syahrul Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kemudian fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kemudian walitukmilul iddah. Maka kalau disebut itu Ramadan atau puasa Ramadan itu adalah paket 1 bulan, maka niatnya cukup dengan 1 kali saja. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan. Saya niat puasa sebulan Ramadan, 1 bulan Ramadan. Dengan 1 kali niat di awal Ramadan cukup. Cukup. Kalau itu kita bilang paket. Tapi kalau saya mazhabnya Imam Syafi'i, Pak. Kalau mazhab Imam Syafi'i, puasa Ramadan walaupun harus 1 bulan, tapi pelaksanaannya dianggap 1 hari 1 hari. Dianggap 1 hari 1 hari. Kenapa 1 hari 1? Kata Nabi, la siyama liman lam yabit asyam. Niat, lam yabit niat. Tidak dianggap puasa kalau dia tidak memalamkan niat. Yubait niat itu tidak meniatkan di malam harinya, maka tidak ada dianggap puasanya. Dan menurut Imam Syafi'i bahwa niat puasa Ramadan harus dilakukan pada
setiap malam. Setiap malam. Dan kalau niatnya itu lewat daripada subuh, maka tidak dianggap puasa, tetapi dia harus imsak. Itu tuh, kecuali puasa sunnah. Begitu kalau mazhab Imam Syafi'i. Ya, hadirin, ya, imsak itu artinya adalah puasa secara bahasa. Bahasanya puasa, saum, itu adalah imsak, artinya menahan. Ini kategori atau sebutan imsak secara fikih dengan imsak secara uruf adat Indonesia memang agak beda pengertiannya. Agak beda. Seperti pengertian masjid dan musola. Kalau kita masjid itu artinya adalah tempat sholat yang dipakai Jumat. Masjid sebutnya. Tempat sholat yang tidak dipakai Jumat itu namanya musola. Ini pengertian kita. Berbeda dengan fikih. Berbeda. Kalau fikih itu pokoknya musola ya masjid. Ya masjid ya masjid. Yang namanya musola itu artinya adalah tuh tempat sholat wanita namanya musola. Atau lapangan yang dipakai tempat sholat untuk id itu namanya musola. Kan beda. Ya kan? Beda hadirin. Nah sekarang kalau kita imsak, imsak itu artinya menahan. Menahan dulu. Bisa jadi belum jadi puasa. Karena imsak itu baru puasa secara bahasa, belum puasa secara syariat. Nah, dalil dasarnya hadirin, dasarnya pernah ditanya sahabat atau Nabi ditanya antara selesai sahur dengan azan itu kira-kira berapa kebanyakannya dilakukannya itu? Kira-kira 50 ayat kalau baca itu. Maka ijtihad kita biasanya imsak itu 10 menit kan biasanya 10 menit. Jadi hadirin rahimakumullah, ini ulangi lagi tinjauannya secara fikih. Kalau kita sekarang ini sudah imsak masih minum masih dianggap sah puasanya. Karena imsak itu artinya adalah belum puasa secara syariat, baru puasa secara lugos, secara bahasa. Ini jangan dipermasalahkan, nanti jadi masalah nantinya. Ya kan? Oh, jangan dipermasalahkan. Enggak apa-apa untuk mengingatkan kepada orang-orang supaya dia ini tidak kebablasan. Kalau dikasih tahu misalkan imsak, dikasih tahu kita imsak 10 menit lagi diberitahu, ya kan? Maka kita supaya siap-siap saja. Nanti kalau kita misalkan mau pikih beneran, beda memang Pak, orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu beda. Tapi bicara kepada orang awam, ya kan? Ini memang ya kita harus hati-hati. Kita lebih baik persiapan aja. Iya. Oh iya imsak itu. Ya oke. Itu baik. Ketika kita hadirin, ketika kita sekarang ini dipandang niatnya tidak terbawa, tidak sah secara fikih, ya. Kemudian kita harus menjaga kehormatan puasa. Wajib tetap. Kita tidak boleh berbuka. Tidak boleh. Haram Pak hukumnya itu Pak. Bapak-bapak, kalau misalkan kita sekarang ini imsak itu dalam arti imsak tadi itu artinya adalah dia menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi tidak dianggap puasa. Karena dianggapnya la siyamalah. Dianggapnya dia tidak puasa. Ulangi lagi, dianggapnya dia tidak puasa. Itu faktor niat Pak. Ulangi lagi, faktor niat. Nah oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita harus niat takwa. Kalau di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i yang biasa diajarkan ke anak-anak atau ke kampung-kampung itu niat baligh. Di antaranya ada niat baligh. Kita harus niat baligh. Apa itu takwa? Takwa itu artinya adalah
melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa. Dan ini kita harus niat takwa, harus ada niat takwa. Kalau nggak ada niat takwa, setelah kita tahu bahwa itu haram, Bapak ini bisa-bisa kita bablas, Pak. Bablas melaksanakannya. Kita punya niat dulu. Abi dulu ngerokoknya kuat, Pak. Ini bab rokok aja dulu. Ngerokoknya kuat. Tahun 2006 ada seorang Habib datang ke rumah. Dia salam sama Abi itu. Dia bilang, "Mana Pak Yai?" bilangnya. "Mana Pak Yainya?" Tanya gitu. "Mana Pak Yainya?" Dia bilang gitu. Saya bilang, saya sambil ngerokok. Sambil ngerokok, pakai tangan kanan lagi ngerokoknya. Tangan kanan. Jahiliyah apa itu kali. Samsu dulu. Rokok kayak. Itu Pak, ya Allah, itu Habib luar biasa. Nggak kenal itu. Diambilnya. Katanya Pak Yai, kalaupun mau merokok Pak Yai, rokok itu makruh. Jangan disimpan di tangan kanan. Ngerokoklah dengan tangan kiri kalaupun mau ngerokok, karena ini makruh. Tolong ini satu, sini rokoknya di sini. Tapi kalau Pak Yai katanya ngerokok tangan kanan, terus minum tangan kiri, ini bukan Yai lagi, sudah setan. Wah, jeroh ya. Masa minum tangan kiri, ngerokok tangan kanan, ini sudah setan gitu. Duh, betul kan? Berani bener dia itu. Berani bener. Begini Pak Yai katanya. Kalau Pak Yai ini ngerokok terus, saya jamin Pak Yai tidak bakal ketemu Rasul. Iya, nggak bakal ketemu Rasul. Makruh itu artinya yang dibenci oleh Rasul. Ingat itu, hati-hati. Bisa murtad gara-gara rokok. Jero bener Pak ini, jero itu. Wah, jero. Makruh itu jangan dianggap sepele. Kita dicuekin oleh Rasul. Dicuekin oleh istri aja kita kelabahkan. Gimana dicuekin oleh Rasul begitu dia. Ini nyermahin, waduh. Tapi saya sewot apa? Sewot pas saya itu pada gitu itu Pak. Duh, ini orang siapa gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Sudahlah katanya, niat aja, niat dulu, niat. Sebab kendalinya di apa? Intinya di situ. Tahun 2006. Iya, dari 2006. Udah lama, Wah, udah lama. 2006. Dia bilang katanya, coba Yai, saya minta minta kitab namanya Syarh Sudur. Ada kata begitu. Kasih. Saya bawa ya katanya. Saya bawa ini, saya pinjem. Sampai sekarang Pak nggak ketemu itu. Tapi yang ajib ini, yang pengalaman ini Pak. Tapi jangan melotot dulu, mentang-mentang ngomongin rokok melotot lagi. Bukan nyinggung, bukan ini mah, dulu. Bulan puasa ini Pak. Pas bulan puasa Pak, saya ini kan ya disebut ustadz lah masih Pak ya. Jadi kalau apa namanya, kalau orang itu kalau ke saya ini kalau bertamu itu yang dibawa rokok. Kayaknya tamu itu terhormat deh kalau bawa rokok itu. Wih. Terus kalau ada tamu bawa rokok sampai satu selop gitu, marhaba bener gitu. Wah itu, aduh marhaba bener dah. Sudahlah. Udah lama tawar. Aduh, ya. Terus Bapak, ini kita cerita sebentar lah gitu ya. Bulan Ramadan tuh Pak, bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan saya entah kenapa, mungkin katanya si kata dokter mah itu terlalu banyak teriak, kemudian banyak minum es. Maka suara saya hilang Pak. Suara nggak ada sama suara, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Iya, acara gagal Pak. Acara gagal. Kata istri saya tuh, istri saya itu betul-betul tuh perannya besar sekali.
Abi kali bener katanya itu tamu itu, Abi jangan ngerokok. Siapa tahu teguran daripada Nabi. Kata bilang gitu kan. Gak percaya. Itu luar biasa. 2-3 hari 4 hari nggak hilang. Nggak ada tuh suara itu. Nggak suara. Nah kemudian bapak-bapak ini diperiksa katanya radang. Tetapi radangnya ini mengganggu pita suara. Ya udah, jangan teriak, jangan bicara. Ya udah, pray Pak. Tapi bulan puasa ketika itu, bulan puasa, sudahlah kita sembuh. Dan ngerokok ketika itu diganti dengan permen sama istri itu. Ngerokoknya pahit-pahit sedikit. Tapi ngerasa bahwa kita ini kok kurang bergengsi gitu kalau nggak ngerokok itu. Ngerayu setan itu ngerayunya luar biasa. Pas lebaran, 3 hari lebaran ada paman saya habis ngejual tempat yang sekarang dipakai jor jalan tuh yang dekat Ajikro bawahnya itu. Kan saya kan lahir di situ Pak, di di Sukaraja, Padongaleng tuh Cikeas. Jadi paman saya di situ ngejual tempat, pengen diantar ke Mekah. Kan aja dulu mah ke Mekah langsung, Wak. Apanya? Eman. Jadi datang ke saya katanya, Abi, mamang hayang diantar ke Mekah. Diantar ke Mekah ya gitu. Kumana tuh ke Mekah? Ya pengantarkan ke Mekah. Itu pan Abi nggak punya duit, nggak punya uang Abi. Sabar aja naik ongkos ke Mekah. 23 juta ketika itu. Tahun 2006. Pokoknya beres semuanya 23 juta. Belum ke Mekah belum. Langsung daftar, berangkat Pak ketika itu juga. Berangkat. Nah setelah berangkat, bapak-bapaknya sudah kita berangkat. Itu memang udah nggak ngerokok. Cuman saya dalam hati, ya Allah, seandainya memang saya berhenti ngerokok itu karena memang ingin bertemu dengan Rasul, takut saya dimahalin oleh Rasul, gitu kan? Maka ya minta ciri lah gitu. Nah Bapak, ketika itu musim dingin luar biasa. Di Madinah ini musim dingin luar biasa. Sampai-sampai saya ini pernah saking dinginnya, saya beli teh susu itu pakai gelas, saya beginiin Pak, jalan dari Masjid Nabawi ke hotel, nggak kerasa Pak, tapi begitu dilepas ini melepuh Pak, melepuh itu saking begitunya. Nah saya itu nyambel terus Pak, karena bawa cabai kan, dulu makan masak dulu mah, nyambel terus, nggak kerasa, nggak pedas, tapi Pak saya itu memang agak aneh, jadi sering mules. Selama 9 hari di Mekah, di Madinah itu 7 hari itu saya tidak bisa ke Raudhah. Kepental saja. Saya bicara di dalam hati saja, apa benar gitu? Saya ini nggak ketemu Rasul karena saya masih ngerokok gitu kan. So, saya masih bawa rokok ketika itu. Walaupun udah berhenti masih bawa rokoknya. Oh iya, masih bawa rokoknya. Ke Pak Didi kata Haji Didi ya. Dengan Pak Didi Pak Didi. Pokoknya kayaknya saya udahlah. Saya mau sendirian aja berangkat ke Nabawi. Asar ketika itu. Begitu asar, saya ini moncor Pak. Waduh, ini pengen BAB ini. Asar langsung lari, gitu kan, langsung lari. Terus baru juga keluar lagi, lari lagi. Waduh, ini yang ketiga yang ajib. Yang ketiga itu Raudhah sedang dicuci, dibersihin, dipakai penghalang. Saya melamun atau apa? Yang jelas saya melamunkan Rasul. Saya melamun Rasul. Saya berada di dekat pintu Jibril. Pintu Jibril itu dekat dekat pintu Nisa. Pokoknya ada keluar dari pintu Bilal, pintu Nisa, pintu Jibril. Dekat situ. Pokoknya kalau kita ngelihat ke supah kelihatan. Saya entah ngelamun apa, diam di situ, saya ketinggalan sendirian. Kata yang bersih dan askar, Haj,
Ruh, pergi. Saya tapi disuruh perginya ke Raudhah. Sendirian saya di Raudhah. Tahun 2006 itu. Nangis saya di Raudhah itu, Pak. Wah, pokoknya kayak apa dah pokoknya saya. Nangis di situ. Luar biasa nangis, pokoknya nangis, benar-benar nangis. Apa iya ini? Dan di situ janji saya dengan Rasul. Ya Rasul, kalau memang benar ini, saya berhenti karena Allah, karena Rasul ngerokok, tidak akan ngerokok lagi selama-lamanya. Gitu tuh. Akhirnya ya Bapak, saya berdoa juga ketika itu. Ya Rasul, kalau memang benar niat saya benar karena Allah, karena Rasul, takdirkan saya pergi haji terus. Alhamdulillah Pak, tiap tahun pergi haji. Sampai ini aja Pak, masih ada saya 7 porsi lagi ke depan. Untuk pergi haji 7 tahun ke depan masih ada punya. Karena ada ini saja, saya tidak bisa haji itu. Jadi itu hadirin niat. Ulangi lagi niat. Sampai mana wah tadi? Wah ya, ngeganggu ya wah ya. Iya. Jadi Bapak Ibsak lagi. Kalau kita sekarang ini Imam Syafi'i ini, maka kita diharapkan kita niat puasanya itu adalah pada setiap malam. Lagi pada setiap malam. Kalau itu namanya adalah puasa wajib termasuk Ramadan, maka kita harus meniatkannya sebelum fajar. Ya, kita terus tarawih kan sudah malam itu, nggak apa-apa ya. Itu namanya sudah bagus. Cuman yang nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati. Tong Ramadhana kalau pakai hadis sanati. Iya, wajur bil fathi malayan sorib malam tudub au yaquba dal arodib. Wah, ini alfiyahnya kayak begitu katanya. Ya haji. Jadi nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati. Tapi Ramadan lagi tenan naon sila. Kita nanti kalau mana cobaan beda. Itu kain aja. Hadirin, ulangi lagi, kita sekarang kita niatkan itu. Yang penting hadirin takwa tadi. Takwa tadi kita ini melaksanakan segala perintah Allah, menjauh segala larangannya. Ini hadirin, kita ini secara takwa saja, niat takwa kita banyak tidak sah. Niat takwa ini. Karena kata Imam Al-Ghazali, ini niat ini bisa jadi niat dan bisa berpahala itu kalau ada 3 syarat. Yang pertama qasdu, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah pertama qasad, kita niat, ada niat. Yang kedua adalah al ilmu, yang ketiga adalah al qadru, kemampuan, qadar. Kalau tadi namanya qasad, kemudian ilim dan qadar. Hadirin, kalau misalkan kita sekarang ini niat takwa. Niat takwa ini berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja perintah Allah dan perintah Rasul itu. Ketika kita belum tahu, hadirin, ulangi lagi, ketika belum tahu apa itu perintah Allah, apa itu perintah Rasul, maka niatnya kita belum berpahala. Kita belum sempurna niat takwanya. Sedangkan bapak-bapak kalau kita mengkaji apa-apa itu perintah Allah, apa itu perintah Rasul, barangkali kitabnya setebal ini juga lebih, Pak. Syekh menulis itu manhiyat daripada hadis. Segini barangkali kitabnya. Manhiyat saja, larangan saja. Kita ini kan masalahnya ini kita tidak tahu ini haram apa tidak. Begitu kan? Haram apa tidak? Nah itu, ulangi lagi hadirin, kita teruskan dulu dalam hal ini. Ada Abu Imran Al-Jauni qala balagana annal malaikah, Nabi bercerita nih ada malaikat. Malaikat itu yang bertugas untuk menuliskan sohifah, yaitu amal manusia. Kemudian malaikat itu
lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, alqi tilka sahifah, buang itu. Buang itu. Catatan amal itu buang. Fayaqulun, malaikat berkata, Rabbana qalu khaira. Ini kami tulis karena mereka melakukan perbuatan kebaikan. Wahafizna alaihim, kami jaga ini amal mereka itu dengan tulisan di sahifah itu. Kata Allah, buang. Innahum lam yuridu bihi wajhi. Kata Allah, buang. Itu amalan tidak aku terima. Karena amalan itu bukan karena aku. Buang aja. Aku tidak ingin, kata Allah, aku la akbalu illa ma urida bihi wajhi. Aku hanya menerima ibadah orang yang memang ibadahnya semata-mata karena aku. Sekarang seluruh amalnya yang kau catat buang, enggak jadi ibadah kebaikan baginya. Tapi tiba-tiba Allah menyuruh lagi kepada malaikat, "Hei malaikat, wa yunadil malakal akhar, uktub." Malaikat, tulis. Tulis. Lipulani kada wa kada kada wa kada kada wa kada. Tulis. 40 hari keluar jalan kaki, tulis. Jauhlahnya ke gunung-gunung, tulis. Gitu kan? Gitu kan, sampai diusir ya Pak Ustaz ya. Sampai diludahin segala. Itu dengan Pak Karjono, Abi aja diludahin. Tulis. Gitu kan? Kata malaikat, ya Rabb, innahu lam ya'malhu. Dia belum melakukannya ya Rabb. Belum melakukannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fayaqulu innahu nawahu. Dia sudah niat kata. Masya Allah. Pak, kasih tahu kita semuanya ini sekarang ini, kalau Ramadan datang ini apa yang kita niatkan? Tolong ini, awas hati-hati Pak. Tolong kita niatkan dari sekarang. Kalaupun kita tidak sampai ke bulan Ramadan, kita tetap akan mendapatkan pahala. Kalaupun kita tidak bisa melakukannya, tetap kita akan dapat pahala. Ayo niat. Sekarang niat apa? Niat itikaf. Niat hatam Quran berapa kali? Niat ngasih takjilan. Niat memberi belanja kepada istri lebih daripada kebiasaan. Ayo niat. Jangan niat yang jelek. Jangan niat yang jelek. Karena kata Nabi, paman hurima khairoha faqad hurima. Kalau orang itu dihalangi kebaikan Ramadan, maka ia tidak akan mendapatkan kebaikan selama-lamanya. Kalau di bulan Ramadan, bulan puasa, bulan orang-orang berpuasa, dia tidak puasa, jangan harap dia bisa puasa di luar bulan puasa. Kalau di Ramadan orang-orang banyak yang qiyamul Ramadan, qiyamul lail, dia tidak bisa tahajud, tidak bisa tarawih, tidak bisa witir di bulan Ramadan, jangan harap dia punya kemampuan bisa tahajud di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu zamannya muasa, zamannya orang banyak memberi, terus dia pelit, mendit, kikir, ngepel, ngajahe, merengehese. Di bulan Ramadan jangan harap dia mampu dan bisa berinfak, bersedekah di luar bulan Ramadan. Jangan harap. Kalau di bulan Ramadan disebutnya adalah bulan sabar, tapi dia masih marah aja di bulan Ramadan, hati-hati. Kita nggak bakal bisa mengendalikan amarah kita di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan masih berani maksiat, di bulan Ramadan, na'udzubillahi min zalik, maka Allah akan menghalangi dirinya untuk melakukan perbuatan kebaikan. Makanya Masya Allah dah. Ini yang ngerinya nih, kita ini yang ngeri ya, kita ini kan apa namanya, ibadah kita ini aduh. Udah. Sekarang yang ini dulu. An Abi Kabsyah al-Anmari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
masalu hadhil ummah kamasali arba'ati nafarin. Kata Nabi, umat ini diibaratkan seperti 4 orang. Rajulun atahu Allahu malan wa ilman, fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi yunfiqu fi haqqi. Ada seorang lelaki yang dikasih oleh Allah harta, juga dikasih ilmu. Maka dengan ilmunya dia bisa memanfaatkan dan menggunakan hartanya dengan baik. Terus satu orang lagi, dia hanya dikasih ilmu saja, walam yu'tihi malan, tapi dia tidak dikasih harta. Bahwa yaqul, tapi dia berkata di hatinya, seandainya saya punya harta, saya akan melakukan seperti tetangga saya, saudara saya, si Anu. Dia bisa beramal dengan hartanya karena dia tahu tentang bagaimana beribadah dengan hartanya. Ini nanti harus ada memang kuliah ibadah harta. Kayak apa ibadah harta itu ya? Dia punya ilmu, kemudian punya harta, dia mengamalkan ilmunya dengan hartanya itu. Hartanya diamalkan dengan ilmunya itu. Ini yang satu lagi, orang yang hanya punya ilmu doang, tahu aturan main mengenai ibadah harta, tapi hartanya nggak punya. Maka dia selalu berniat, ketika musim korban dia niat korban, tapi dia nggak punya untuk berkorban. Ketika misalkan dia ini ada berita dari Nabi, siapa yang memberikan misalkan berbuka, untuk berbuka, maka ia akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, hapus dosa. Yang kedua, misalkan dikasih pahala, dia mendapatkan pahala puasa. Maka dia bilang, saya sudah meniatkan itu. Kalau saya punya uang banyak, jangankan 1 masjid, 1 kampung saya akan kasih takjil. Dan terus, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka orang ini, kata Nabi, dengan orang yang pertama, pahalanya fil ajri sawa. Pahalanya sama. Amalnya beda. Kenapa? Dengan niatnya. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yutihi ilman fahuwa yakhbitu fi mali yunfiqu fi ghairi haqqihi. Ada lagi sekarang 2 orang lagi nih. 2 orang nih oleh Rasul disebutkan. Ini yang satu orangnya ini dia punya harta, tapi dia nggak punya ilmu. Sehingga dia menggunakan hartanya ini semaunya. Dia poya-poya, dia apa? Dia malah ngebantu maksiat dengan hartanya ini karena dia nggak punya ilmu. Kemudian ada lagi orang ini nggak dikasih apa? Harta, kerenya luar biasa, blon lagi, minum es ditiup, ini blon ini orang ini dia. Nah, tapi dia hatinya ini ingin seperti orang yang punya harta, tapi nggak punya ilmu itu. Nabi bilang katanya, Nabi bilang nih, Masya Allah, Nabi bilang bahuma fil wizri sawa. Ini orang 2 ini dosanya sama. Orang ini dosanya sama. Allah karim. Minta izin Pak Karjano sedikit, Pak Karjano. Ini saya akan bacakan karena nanti ditutup dengan apa namanya, bulan puasa nggak ada kajian lagi. Terus nanti dibukanya lama lagi Pak Haji Umar biasanya juga ya. Saya teruskan dulu bacaannya. Man kanat niyatu talabal akhirah ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghibah. Siapa yang niat sesuatu itu niatnya untuk mendapatkan akhirat, maka 1, Allah akan jadikan kekayaannya itu ada di hatinya. Ulangi, kekayaannya ada di hatinya, bukan di matanya. Kemudian maka Allah akan kumpulkan dunianya itu akan mengikuti dirinya. Pokoknya kalau niat dunia, akhirat ikut, gitu aja dulu. Dia akan dapat dunia dan akan dapat akhirat.
Tapi sebaliknya kalau niatnya itu karena dunia, maka kefakiran akan ada di matanya dan segala urusannya akan dibuat berantakan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil madinati la aqwaman masirtum min masirin wala qata'tum min wadin illa kanu ma'akum." Kata Nabi, di Madinah ini, padahal ini habis perang Tabuk, banyak orang-orang yang tidak ikut perang bersama kita, kata Nabi. Dia tidak mendaki gunung, tidak juga dia itu menginjak lembah, atau dia ikut berperang, tapi pahalanya sama dengan yang kalian peroleh. Kata Rasul, kenapa ya Rasul? Kata Rasul, kata sahabat, kenapa ya Rasul? Apa kata Rasul? Naam, habasahumul udhur. Dia itu terhalang oleh uzur, tetapi dia punya niat ikut dengan kalian. Karena terhalang oleh keadaan, maka tetap mereka mendapatkan pahala seperti apa yang diperoleh oleh kalian. Kata Nabi, wa man sa'alallaha syahadata mukhlishan min qalbihi, siapa orang yang ingin mati syahadah, mati syahid dalam hatinya, ikhlas dalam hatinya, Allah akan berikan ajra syahidin wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di tempat tidurnya. Kata Nabi, katanya, annau zakara indahu syuhada faqala inna aksara syuhada'i ummati ashabul furush. Banyak, kata Nabi, di antara orang-orang yang mati syahid di bagian atau dari umatku, orang yang meninggalnya justru meninggal bukan di medan perang, tapi meninggalnya di tempat tidurnya. Man tazawwaja imra'atan fakana min niyati an yazhaba bihaqiyah fahuwa zanin hatta yatuba. Siapa yang nikah, menikahi seorang wanita, niatnya apa? Niatnya apa? Niatnya ingin ikutin sunnah. Nah, diuji nanti. Niatnya apa niatnya? Kalau dia ada niat di hatinya, dia tidak akan membayarkan apa yang menjadi kewajibannya, maka Allah akan menuliskannya zina sampai mati. Kecuali dia kalau tobat. Masya Allah. Man tazawwaja imra'atan bisodaqin wa huwa yanwi alla yu'addiyahu ilaiha fahuwa zanin. Kalau ada orang yang nikahi perempuan tapi dia tidak mau bayar mas kawinnya, maka dia dicatat oleh Allah dia zina. Kemudian wa manidana dainan wa huwa yanwi alla yu'addiyahu ila sahibi fahuwa sariq. Kalau ada yang berputang piutang, kemudian dia berniat tidak akan membayarnya, maka ketika itu pun dia dipandang oleh Allah menjadi pencuri. Ma min hadin yadanu dainan ya'lamullahu azza wa jalla annahu yuridu qada'ahu illa addahu Allah azza wa jalla anhu fid dunya. Kata Nabi, siapa orang yang mengutang terus dia berniat ingin membayarnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu untuk membayarkannya. Dan kalaupun tidak bisa membayarkannya, nanti Nabi yang akan membayarkannya. Kemudian dari Sayyidah Aisyah, man kana alaihi dainun hammahu qada'uhu aw hamma biqada'ihi lam yazal mahu minallahi harisan. Kata beliau, katanya dia bilang illa kana lahu minallahi aunan fa ana altamisu dzalikal aun. Kata Nabi, siapa yang berutang tetapi dia berniat ingin membayarkannya, maka Allah akan mengutus haris, malaikat yang akan membantunya atau akan menolongnya. Kata Sayyidah Aisyah, aku suka mengutang walaupun aku ini sebenarnya tidak terlalu perlu untuk mengutang. Kenapa?
Karena aku ingin mendapatkan pertolongan Allah dengan sabab mengutang. Ajib nih. Boleh nih. Boleh. Manidana dainan wa huwa yuhaddisu nafsahu biqada'i a'anahu Allahu alaih. Ini hadirin, Maimunah istri Rasulullah SAW ditegur oleh sahabat. Bunda, kenapa bunda ngutang? Gitu kan? Kenapa ngutang? Apa ada yang kurang? Tidak. Tidak. Ini tadi Siti Aisyah tadi. Ini istri Rasul juga mengutang juga. Bukan karena butuh-butuh amat, bukan. Kenapa bunda mengutang? Karena aku dengar Rasul SAW, siapa yang mengutang, kemudian dia berkata kepada dirinya bahwa dia akan membayarkannya, Allah akan membantunya kepadanya. Aku ini bukan karena butuh utangnya, aku butuh bantuannya. Ada yang begitu ya. Man tatayyaba lillahi jaa yaumal qiyamah wa rihu atyabu minnal miski. Wa man tatayyaba li ghairi llahi jaa yaumal qiyamah wa rihu antanu minal jipati. Siapa orang yang pakai minyak wangi tapi karena ingin meraih sunnah Nabi, ingin meraih pahala dan mengikuti sunnah, maka nanti Allah akan buat badannya itu wanginya seperti kasturi surga. Tapi siapa yang niat pakai minyak wanginya karena ingin dikejar-kejar lelaki, kejar-kejar, karena ingin dipandang oleh orang lain, maka nanti dirinya akan bau bangkai sebau-baunya. Niat kan itu? Itu niat hadirin. Masya Allah, itu niat. Terus hadirin, ini masalah Ramadan terutama lagi nih. Kata sahabat ditanya, ayul amal afdal? Apa sih amalan yang paling hebat? Kata Nabi, al-halu wal murtahil. Yaitu al-halu wal murtahil. Yaitu orang yang melakukan kebaikan, selesai melaksanakan kebaikannya, sudah niat lagi melakukan kebaikannya. Nah, seperti Pak Ishak tadi itu sudah al-halu wal murtahil. Kata Pak Ishak, saya kalau sudah beres sekarang ini, saya niat nanti masturuh 40 hari. Ini aja belum selesai, sudah niat lagi. Itu yang namanya sebagai afdalul amal. Makanya kalau kita ada kebaikan, kita niatin aja. Kalau kita niat setiap malam Ahad, keberapa nih? Ganjil ya? Ganjil apa genap nih? Ganjil. Setiap malam Ahad ganjil kita akan mengikuti pengajian. Kita meninggal dunia setiap malam Ahad ganjil, kita akan mendapatkan pahala pengajian itu. Ini ajibnya umat ini, ajibnya itu. Kata Nabi, katanya ini hadisnya sudah kemarin dibahas. Man hamma, siapa orang yang berniat. Man hamma, ini hadis yang keberapa kemarin itu? Man hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa orang yang bercita-cita dalam satu kebaikan walaupun dia belum mengamalkannya, kutibat lahu hasanatan, maka Allah akan menulisnya ia sebagai satu kebaikan. Fa'in amilaha, kalau dikerjakannya, kutibat lahu asra, ia akan dicatat sebagai 10 kebaikan. Ada sahabat miskin hadirin, ketika Rasul ini mengumandangkan supaya wajahidu bi amwalikum, ayo jihad dengan harta. Kita ini mau perang nih, mau diserang nih, kita dalam keadaan peceklik, dalam keadaan susah. Siapa yang punya harta, ayo mari kita kumpulkan. Ini orang pulang ngelamun aja, Pak, saya belum nggak punya apa-apa, ini gimana ini, ngasih apa sama Rasul ini? Risau tuh, ini risau dia itu dengan takaza Rasul. Takaza. Dia pikir gimana ini? Tiba-tiba ada angin besar. Kemudian angin itu membawa pasir. Sampai pasir itu menggulung pasir. Dalam hatinya doang dia berbisik, seandainya dia tuh yuhaddisu nafsah. Dia pikir dalam hatinya, seandainya ini pasir-pasir ini jadi gandum,
saya akan serahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul manggil pagi-paginya, sahabat sini, sahabat sini, kamu mendapatkan pahala begitu besar pahalanya. Kamu bersedekah seperti segunung pasir. Apa yang kamu lakukan? Nah itu lakukan. Ya udah niat aja, niat sekarang, niat dulu aja, niat dulu. Ya perkara nanti kita disampaikan tidak mah itu nanti niat dulu. Masya Allah. Niat. Kita niat, pokoknya niat seumur hidup kita berdakwah ala manhaj nubuwah. Kita niat. Yang penting kita niat mati dalam dakwah, mati dalam ibadah. Itu aja niat itu aja, Wak. Niatnya itu aja, ya. Pokoknya niat itu. Walaupun matinya di mana? Di atas kasur, kita sudah niat mati dalam dakwah. Kata Nabi, "Man istata'a an yamuta bil Madinah falyaf'al." Siapa yang bisa mati di Madinah, lakukan. Siapa yang bisa dan pengen gitu ya, mati di Madinah, lakukan. Siapa yang bisa mati dalam ibadah, siapa yang bisa mati dalam dakwah, lakukan. Niat dulu. Iya ada pasti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Jadi hadirin rahimakumullah, itu saja yang disampaikan. Ini hebat nih, wah ini ngebakar-bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.